Bogor dikenal sebagai kota hujan karena curah hujannya yang tinggi hampir sepanjang tahun. Suasana dingin yang menjadi ciri khas daerah ini melahirkan beragam kuliner tradisional yang masih bertahan hingga saat ini. Salah satunya adalah mie glosor. Mie berwarna kuning dengan tekstur licin dan kenyal ini menjadi makanan khas yang banyak dicari masyarakat. Di balik kepopulerannya, pembuatan mie glosor masih dilakukan secara konvensional. Produksi mie glosor ini memang masih dalam skala rumahan, tapi eksistensinya sudah seantero Jawa Barat. Di Sehari Menjadi kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengintip proses pembuatan mie glosor dari adonan sederhana menjadi mie siap untuk dimakan. Salah satu produsen mie glosor tersohor adalah Pak Eman yang berlokasi di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Usahanya berdiri sejak tahun 1970 dan kini pabrik rumahan ini sudah dipegang oleh generasi kedua. Mie bukan sembarang mie. Cakep. Nah, tapi mie glosor ini emang beda nih. Kalau biasanya mie dari tepung terigu atau enggak tapioka, tapi khusus mie glosor ini dari tepung sagu aren. Nah, saya akan coba untuk proses awal pembuatannya yaitu diayak. Nah, Bapak, saya mau nanya kenapa sih Pak tepung sagu aren ini harus diayak dulu sebelum diproses? Oke. Mie glosor Pak Eman diproduksi setiap 2 hari sekali. Setiap produksi ada sekitar 800 kg hingga 1 ton tepung sagu aren diayak secara bertahap untuk memastikan tepungnya bersih dari kotoran dan gumpalan tepung agar mie glosor yang dihasilkan berkualitas jempol. Proses pengayakan selesai, saatnya membuat adonan. Proses pengadonannya terdiri dari 2 tahap. Pertama, proses pembuatan biang adonan. Air bersih dengan suhu ruang dicampur pewarna makanan lalu diaduk secara merata. Nah, setelah adonan biangnya jadi, sekarang kita tinggal masukin ya tepung arennya ke adonan biangnya. Ya Mas, boleh bantuin nggak Mas? Ini tinggal masukin semua ya? Oke, ini harus satu-satu atau boleh langsung semua? Masukin ya? Iya. Aduk terus sampai tidak ada tepung yang menggumpal. Setelah tepungnya menyatu dengan larutan biang, saatnya dituangkan air panas agar tepungnya mengental. Ini aduknya agak terlalu kencang deh. Oh iya, baik. Saya ditegur ya. Kata Masnya harus lebih kencang. Oke Mas, siap. Saya mau bang. Udah bener belum? Udah ya, oke. Udah. Kerja di sini juga cukup menguras keringat ya. Keringat saya bercucuran dari tadi, pemirsa. Lanjut pada proses pengadonan kedua. Adonan biang yang sudah mengental langsung dicampur secara bertahap ke adonan tepung sagu aren kering di mesin molen ini. Nah, jadi untuk buat mie glosor ini ada 2 adonan nih. Ada adonan kering dan juga ada adonan basah yang kita aduk tadi. Mas, biar apa sih? Biar ada adonan kering dan juga adonan basah tadi? Ya biar jadi tepung ini ya. Tepung ini ya. Menjadi adonan yang kalis gitu ya? Kalis biar jadi adonan Biar mudah campur ya? yang mudah campur. Oke. Pada awalnya, warna kuning yang menjadi ciri khas dari mie glosor berasal dari sari kunyit. Namun, seiring dengan kebutuhan masyarakat, kondisi produksi terjadi penyesuaian formulasi. Ini kan mie glosor ini kan unik ya, warnanya kuning khas gitu. Nah masyarakat kan taunya mie glosor ini kuning karena pakai kunyit. Sebenarnya di sini masih pakai kunyit atau gimana sih Mas? Dulu sih pernah pakai kunyit, cuman nggak keuji, warnanya dia nggak keluar. Sekarang kita pakai pewarna, jadi pakai pewarna makanan, ya udah PPO juga. Kalau pakai pewarna makanan sih nggak terlalu bau ya. Kalau pakai kunyit itu baunya bau jamu. Gitu. Adonan di dalam molen harus terus dipantau secara berkala. Hal ini untuk memastikan tekstur adonannya pas, warnanya tercampur merata, dan adonannya kalis sempurna. Waduh nggak bahaya Mas, pakai tangan. Bahaya. Aduh. Resiko ini ya. Aduh. Ya. Tapi kenapa nggak pakai alat bantu gitu? Kalau pakai alat bantu nanti yang ada ke bawah juga alat bantunya. Oke. Berarti sama lihat teksturnya juga lebih akurat pakai tangan ya? Ya. Gitu. Oke. Tapi hati-hati ya Mas ya. Jika adonannya
ini sudah tidak lengket. Artinya adonan ini sudah kalis dan siap ke proses pencetakan menggunakan mesin cetak semi manual. Adonan akan dimasukkan ke dalam bagian mesin, lalu satu tangan memegang pedal untuk mengatur kecepatan. Tangan lainnya akan menampung mie yang keluar dari mesin. Tapi kalian bisa lihat kan kalau saya ngerjain, selain lambat juga malah berantakan nih. Ini kita masukin kemana Pak? Langsung cemplung? Oke, kita cemplungin ke air yang udah mendidih. Langsung semua Mas? Harus hati-hati ya. Wow. Mie glosor direbus di dalam air mendidih selama 20 hingga 30 detik agar proses pematangannya cepat dan menciptakan tekstur kenyal. Selama perebusan, mie harus terus diaduk untuk memisahkan helaian setiap mie-nya. Adonan mie yang sudah direbus harus didinginkan terlebih dahulu sebelum masuk ke proses perendaman. Mie disiram dengan air yang mengalir sebanyak 2 hingga 3 kali. Setelah itu direndam sejenak di dalam bak sembari diputar-putar. Proses ini bertujuan untuk memudahkan proses pendinginan dan meluruhkan sisa warnanya. Nah, ini penampakan mie yang udah direbus dan juga didinginkan langsung dimasukin ke dalam ember. Direndamnya berapa lama Mas? Paling antara 1 jam. 1 jam. Biar apa 1 jam Mas? Biar dia mengembang gitu. Oh, ngembang. Dia biar mengembang. Proses perendaman selesai, mie glosor diberi sentuhan akhir, yakni menggunakan minyak khusus. Selain menjadi ciri khas, pemberian minyak ini dimaksudkan agar setiap helaian mie glosor tidak menempel satu sama lain saat proses pengemasan. Mie glosor kita udah dingin, siap untuk ke tahap selanjutnya. Kita tahu dulu ya. Wah. Nah, mie glosor ini bakal kita kasih namanya minyak kaca. Ini salah satu ciri khas dari mie glosor Paneman ini. Ini apa ya? Cara ngasihnya diseginin. Oke. Nah, ada tekniknya. Nggak boleh asal tuang ya. Jadi minyak kacangnya kita tuang ke mie yang sudah dingin. Terus disebar-sebarkan ke semua permukaan. Nah, udah nih Pak. Ya. Selanjutnya diaduk sampai rata ke semua permukaan mie glosornya. Seru juga ya. Harga pasaran mie glosor terbilang cukup murah. Per kilogramnya bisa dihargai hingga 4-5 ribu rupiah tergantung dengan naik turunnya bahan baku. Namun seringkali tingginya animo masyarakat tidak berbanding lurus dengan persediaan yang ada. Bahan baku yang tidak mudah didapatkan menjadi tantangan tersendiri bagi produsen mie glosor. Kalau bahan baku agak susah sih sekarang, apalagi di musim hujan ya. Kalau kita sih ngambil di bahan baku di daerah Sukabumi paling jauh, kita Cianjur juga ada bahan baku. Susah juga sih bahan baku kalau Mas Sagu Aren ya. Meskipun terbilang makanan jadul dan sederhana, penikmat mie glosor tak pernah surut dari masa ke masa. Rasanya yang khas dan harganya yang ramah di kantong membuat mie glosor tetap dicari oleh masyarakat. Mie glosor itu adalah mie yang sangat merakyat. Lalu di sini tuh emang ada pabriknya dan peminatnya juga masih banyak di sini. Dan sepertinya mie glosor tuh bisa diolah menjadi apa aja. Bukan sulap, bukan sihir. Mie glosor kita udah selesai diolah nih. Jadi mie goreng glosor. Nah, kalau kata orang Bogor, kalau makan mie glosor harus pakai saus kacang. Kita siram dulu ya. Oke, langsung kita makan. Mie glosor sangat fleksibel untuk diolah, mulai dari tumisan gurih hingga sajian berkuah yang hangat. Teksturnya yang licin dan kenyal membuatnya mudah menyerap bumbu. Tak heran kan jika mie khas Bogor ini selalu menggugah selera. Dari mie glosornya sendiri lembut, licin, dan juga sesuai namanya glosor ya. Pas masuk mulut langsung seru masuk ke tenggorokan. Kalau kata orang Sunda, raos pisan euy. Gak lengkap rasanya makan mie glosor tanpa ditemani gorengan atau kerupuk. Teksturnya yang ini menambah sensasi nikmat di dalam mulut. Apalagi kalau makannya sambil menikmati cuaca kota Bogor yang lagi dingin-dinginnya ini kan.
Mika Ira Amar, Dwi Agung, Jawa Barat.